Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun. Dari video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan ANBK ya. Jadi Bapak Ibu kita akan membahas terkait dengan ANBK kembali, terkait dengan pengolahan data ya, hasil ANBK-nya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silakan membuka yang namanya aplikasi Exam Browser dulu ya, Proctor browsernya ya. Jadi silakan membuka Proctor browser. Nah, jadi silakan Bapak Ibu login. Nah, jadi silakan di login dulu terkait dengan Proctor browsernya, kemudian run. Nah, jadi untuk apa namanya untuk ID Proctor dan password silakan Bapak Ibu ambil di bagian web ANBK ya, ANBK-nya ya. Jadi masuk. Nah, nanti Bapak Ibu karena ini waktunya simulasi, jadi silakan masuk ke bagian simulasi di bagian komputer Proctor. Nah, ini untuk ID Proctornya yang di bagian kode server, kemudian masuk di bagian ini, pastekan ya, kemudian di bagian password ya, kemudian copy, kemudian masukkan di bagian passwordnya ya, kemudian klik login. Nah, ini kalau ID password tidak terdaftar ya, jadi Bapak Ibu pastikan ketika masukkan itu tanpa ada spasi ya depan belakang ya. Jadi ini tidak bisa nanti ya. Nah, ketika kopas boleh dikopas tapi pastikan dulu depan belakangnya tidak ada spasi ya. Depan belakang di sini itu tidak ada spasi. Kemudian klik login. Nah, jadi seperti itu ya. Karena ada yang tanya kemarin tuh kamu nggak bisa login ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ke bagian pengolahan data nih. Nah, kemudian nanti bagian laporan pengolahan ya. Nanti di sini silakan Bapak Ibu pilih ya. Ini H1 adalah hari pertama. Ini karena masih simulasi. Jadi ini apa namanya SIM. Jadi simulasi ya. Nah, jadi SIM ini simulasi ANBK SIM ya. Ini masih SIM kodenya simulasi karena ini kita masih fase simulasi. Ya, jadi H1 ya. H1 jadi SD24H1. Jadi ini simulasi ANBK SD eh, apa namanya H1 ya. Jadi ini hari pertama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti hari kedua di sini. Nah, hari pertama kita coba apa namanya melakukan cetak ya, cetak laporan pengolahan di hari pertama. Kemudian di tanggal berapa? Misalkan ini di tanggal 23 ya. Nah, kemudian tanggal terakhirnya itu tanggal 23 juga karena ini hari yang sama, maka kita klik apply. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada nih berapa peserta didik yang memang Bapak Ibu tercatat. Jadi yang masuk di lokal itu 13 orang yang menyelesaikan. Nah, jadi ini perhatikan lagi Bapak Ibu ya. Cek lagi nanti mana siswa-siswanya yang belum masuk. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Ini hanya simulasi tapi nanti di bagian ke depannya itu tolong nanti Bapak Ibu perhatikan terkait dengan ini ya. Nah, jadi proktornya ya. Jadi masukkan nama proktornya. Misalkan ini nama proktornya nama saya misalkan. Nah, kemudian nanti nama pengawasnya misalkan nama wali kelasnya dulu ya. Misalkan ini pengawasnya jadi wali kelasnya misalkan. Nah, ini silakan diklik cetak. Nah, nanti akan diproses ya Bapak Ibu, dia loading. Nah, nanti Bapak Ibu silakan nih menyimpan nih di bagian mana gitu, kemudian klik simpan ya. Nah, nanti Bapak Ibu hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Di bagian ini tadi, nah ini tampilan printout-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Peserta mana yang belum selesai ya, nanti kan Bapak Ibu tahu ya mana peserta-peserta yang belum menyelesaikan. Nah, ini dia ada 13. Jadi nanti tanda tangannya ada di sini Bapak Ibu ya. Tanda tangan proktornya, namanya siapa tadi, kemudian nama pengawasnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan lagi terkait dengan siswa-siswa yang menjawab ya. Nah, jadi seperti itu nanti Bapak Ibu. Nah, nanti saat di bagian ini ya, Bapak Ibu silakan ngeprint, silakan lihat apakah benar semua siswanya menjawab. Misalkan nih ada
respondennya 15 misalkan, seperti contoh di sini ya saat simulasi. Kemudian jumlah peserta yang menyelesaikan itu berapa. Nah, jadi ini cukup penting. Jadi Bapak Ibu lihat lagi nih, kan ada ID-nya lihat tadi ya, ada ID nomornya. Nah, ini di bagian kode peserta ada kode-kodenya. Jadi Bapak Ibu lihat siapa sih yang belum menjawab gitu. Nah, jadi kan di kode terakhir kan ada nomor urut ya. Misalkan ini 10, 11, 12, 13. Jadi ini 12 tidak ada, kemudian 10, 11, 12 hilang. Nah, 15 nggak jawab ya. Jadi ada dua orang nih nggak bisa jawab, nggak ada jawab di sini ya. Makanya di sistem ini kita tahu ya berapa jumlah siswa yang tidak menjawab. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan cara cetak laporan pengolahannya. Dan ini penting sekali terkait dengan data yang terekam ya di bagian apa namanya ANBK kita ataupun rekam servernya ya. Jadi berapa orang yang memang masuk dalam pelaksanaan ANBK kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mungkin itu sedikit video pencerahan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.